Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Mutiara Insani. Di sini saya berperan sebagai moderator dan dua rekan saya, Silvi Nurhalifa sebagai pemateri 1 dan Ais Windri sebagai pemateri 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil ataupun tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan perilaku. Dalam The Guidance of Learning Activities, W.H. Barton 1984 mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Ernest L. Hilgard dalam Introduction to Physiology mengartikan belajar sebagai suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap lingkungan. Teori-teori belajar. Teori-teori belajar terbagi atas 4 bagian. Teori yang pertama adalah teori preskriptif dan teori deskriptif. Menurut teori preskriptif, tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan menurut teori deskriptif, tujuan utama teori pembelajaran adalah menjelaskan proses belajar. Teori yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Menurut teori ini, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori yang ketiga adalah teori belajar kognitistik dan teori belajar humanistik. Menurut teori belajar kognitistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Dan menurut teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia, namun pada kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dan teori yang terakhir adalah teori konstruktivistik. Menurut teori ini, belajar sebagai proses pembentukan atau konstriksi tentang pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seorang guru kepada orang lain atau peserta didik. Jadi yang dimaksud gaya belajar adalah kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Gaya belajar dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, visual, belajar dengan cara melihat. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak pada peragaan atau media. Yang kedua, auditori, belajar dengan cara mendengar. Anak yang memiliki gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Yang ketiga, kinestik, belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan bereksploitasi sangat kuat. Proses belajar terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan sebelumnya, bisa dalam hal pengetahuan, efektif maupun psikomotorik. Menurut pandangan Jerome Bruner, proses belajar dibedakan menjadi 3 fase, yaitu informasi, yang kedua transformasi, yang ketiga evaluasi. Yang dimaksud dengan informasi, dalam tiap pembelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang menambahkan pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan memperdalam, ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang dimaksud dengan transformasi yaitu informasi itu harus dialistis, diubah atau ditransformasikan ke dalam yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas.
Yang dimaksud dengan evaluasi, kemudian kita dinilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala lainnya. Yang kedua, menurut pandangan Robert Again, tahun 1970 mengumumkan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Motivasi belajar berperan sebagai stimulus untuk merangsang minat dan gairah belajar peserta didik, khususnya di sekolah dasar. Jika guru mampu mendesain situasi pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar adalah suatu proses yang kaku dan membuat jenuh dan bosan, maka tujuan pembelajaran akan dapat tercapai, baik tujuan insidental dan tujuan intensitari. Contoh hal yang berkaitan dengan motivasi, yaitu yang pertama, siswa kurang memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang kedua, siswa termotivasi hanya pada awal-awal pelajaran. Yang ketiga, guru kurang kreatif dan kurang profesional. Yang keempat, kelas yang kurang terawat. Dari paparan yang telah rekan-rekan saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Dan perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan dan pengalaman. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung pada proses belajar dan mengajar yang dialami siswa dan pendidik, baik ketika siswa itu di sekolah maupun di lingkungan keluarganya sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.